Pertama sekali, Ustaz gabungkan pertanyaan yang sama. Yang pertama, Pak Ustaz, saya dalam iddah kematian suami. Lalu beliau tanya, boleh tak saya ziarah kubur suami? Padahal kematiannya baru sebulan. Pertanyaan yang sama, Pak Ustaz. Saya baru kematian suami dan saya sedang dalam iddah kematian suami. Boleh tak saya pergi ke rumah anak saya? Sebab bila saya minta anak saya datang temani saya, agak susah. Sebab anak-anaknya punya sekolah jauh dari rumah saya. Hadirin dan hadirat, jawaban singkat. Iddah ada beberapa macam. Iddah maknanya masa menunggu. Bagi wanita yang ada haid, bila cerai hidup, iddahnya selama 3 kali suci. Bagi wanita cerai hidup, sudah menopause, tidak datang haid lagi, adalah 3 bulan. Bagi wanita cerai hidup, sedangkan wanita itu hamil, iddahnya sampai melahirkan anak. Cerai, tapi setelah perkawinan tidak campur lagi, lalu terjadi perceraian. Padahal mereka tidak berhubungan kelamin. Baru 1 hari langsung cerai. Wanita tersebut tidak ada iddahnya. Dia boleh kawin dengan lelaki lain sebab dia belum dicampuri. Kita kena ingat faedah iddah 3 bulan ke 3 kali suci ke sampai melahirkan anak, matlamatnya supaya jangan bercampur mani istri, mani suami pertama dengan suami berikutnya. Itu tujuan utamanya adanya iddah. Nah, satu lagi, bila kematian suami, Allah sebut dalam Al-Quran, ayat 234 Al-Baqarah. Mereka mesti beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan lebih kurang 120, 4 kali 30, sama dengan 120 hari, tambah 10. Jadi semuanya 130 hari. Untuk iddah kematian suami, tidak boleh keluar rumah. Kecuali atas sebab-sebab darurat, emergency. Umpamanya dia mesti bekerja, kalau tidak dia tak boleh makan. Apalagi tidak ada anak, saudara mara. Itu pun pergi ke tempat kerja dan balik. Tidak boleh ke mana-mana. Itu darurat. Kalau dia sakit, perlu periksa dokter, ke klinik, ke rumah sakit. Itu darurat. Atau dia perlu pergi ke bank sebab bank perlu tanda tangan dia.
sebab suami dah meninggal. Bank pula joint account. Itu semuanya termasuk darurat. Tidak termasuk darurat orang yang sedang iddah kematian untuk hadiri pesta kahwin, walimah. Nah, itu bukan darurat. Tak boleh. Ingin ziarah kubur suami karena rindu. Tak boleh. Itu bukan darurat. Malah sebaiknya tak tolong suami banyak berdoa. Tahajud. Baca Quran. Nah, yang paling mustahak, bimbing anak-anak supaya banyak beramal saleh, sedekah, salat, puasa, berbuat baik pada orang lain, sebab peranan anak bila buat amal saleh automatically ibu bapaknya termasuk yang sudah meninggal dunia terima, dan doa anak-anak sebagaimana sabda Nabi, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh. Maknanya anak yang berbuat amal saleh lagi mendoakan. Adapun tentang boleh tak saya pergi ke rumah anak saya, lihat keadaan. Andai kata wanita tersebut tidak sihat, wanita tersebut dalam keadaan ketakutan, apalagi duduk di kawasan yang tidak selamat, duduk sendiri pula. Untuk itu, kata para ulama, termasuk bab emergency, dan boleh berpindah ke rumah anaknya. Tapi sekedar saja-saja minta anak datang atau pergi ke rumah anak, padahal kita rasa aman, apalagi di dalam rumah tersebut ada anak yang lain. Pandangan Ustaz itu bukan emergency. Sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, mengapa orang mati selalu dikirim Al-Fatihah? Padahal kalau kita lihat kandungan surat Al-Fatihah adalah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Bukan untuk orang mati, untuk kita yang hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lebih-lebih lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat, sebenarnya apa yang diamalkan oleh setengah masyarakat, mereka ingin menghadiahkan pahala Al-Fatihah itu untuk si mati. Sebenarnya tidak ada hujah, tidak ada dalil bacaan Al-Quran itu boleh dihadiahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Oleh sebab itu, ingin mendapat ganjaran pahala banyak baca Quran, baca sendiri Quran selagi hayat di kandung badan. Lain halnya bila Quran yang dibaca itu dibaca oleh anak sendiri,
Sebab kata Nabi, anakmu adalah usaha kamu. Ustaz baca Quran. Karena yang mula-mula mengajar ustaz Al-Quran ni ayah dan ibu. Sebanyak mana Quran ustaz dah baca, automatically ibu bapa ustaz dalam kubur dapat ganjaran. Bukan hanya baca Quran, ustaz salat, ustaz berdakwah, ustaz ini. Anak yang melakukan amal saleh bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk ibu bapaknya. Malah kata ulama, bukan ibu bapaknya saja, termasuk atuk nenek moyang ke atas. Semuanya akan dapat. Lihat tu, betapa perlunya kita mendidik anak-anak agar baik akidahnya, baik ibadatnya, baik akhlaknya. Dengan kata lain, agar menjadi anak yang saleh salihah, anak yang bertakwa pada Allah, ia merupakan aset atau modal yang sangat tinggi nilainya. Sebab mereka boleh tolong walaupun kita sudah mati. Itu penjelasan Ustaz tentang menghadiahkan. Cuma Ustaz ingin katakan para ulama berbeza pendapat. Nah, bila berbeza pendapat, Ustaz tak mau bincang banyak. Cuma Ustaz punya istilah. Kita katakan pasti sampai, tak boleh. Sebab itu amal kita. Bila hadiahkan kepada orang lain, sampai. Tak boleh cakap begitu. Dan Ustaz juga setuju. Jangan kata tak sampai langsung. Sebab itu menerima permintaan itu adalah otoriti Allah, bukan otoriti kita. Cuma Ustaz selalu gunakan istilah sederhana, apa yang kita hadiahkan untuk orang mati, sampainya tidak pasti. Jangan gunakan istilah pasti sampai. Ustaz tak setuju. Pasti sampai. Juga jangan gunakan istilah pasti tidak sampai. Tapi lebih baik gunakan sampainya tidak pasti. Kita beramal saleh belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi amal saleh kita tidak hadiahkan pada orang lain. Jadi lebih tepat gunakan istilah sampainya hadiah tersebut tidak pasti. Mungkin sampai, mungkin tidak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seorang bapa lama tidak melakukan salat Jumat karena sakit, Pak Ustaz. Apakah dia boleh mewalikan anak perempuannya sebagai wali ketika kawin? Hadirin dan hadirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali adalah rukun daripada rukun kawin. Begitu juga saksi. Sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah perkawinan, tak sah pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi perkawinan tanpa wali tak sah. Ayah termasuk orang yang paling utama untuk jadi wali bila anak perempuannya kawin. Walaupun kita tahu ada wali hakim. Kerana wali yang sebenar berada jauh
sangat boleh diganti dengan wali hakim. Sebagaimana sabda Nabi, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan adalah menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Kita selalu sebut dengan wali hakim. Boleh tuan qadi, boleh tuan mufti, atau juru nikah mengawinkan seseorang. Sah. Nah, persoalannya, kalau ayahnya ingin jadi wali perkawinan anaknya, tapi dia tidak salat Jumat berkali-kali, lebih dari 3 kali, sedangkan wali mesti adil. Tidak boleh orang yang fasik. Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia tergolong ke dalam golongan orang yang fasik. Fasik maknanya tidak taat. Betul, memang ada hadis itu. Riwayat Abu Dawud. Tapi kata yang bertanya, orang tersebut sakit, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, salat Jumaat memang fardu ain bagi lelaki dewasa. Perempuan tak wajib. Tapi kalau perempuan ingin ikut salat Jumaat, sah. Cuma hukumnya tidak wajib. Sudah memadai mereka salat zuhur saja di rumah, tapi andai kata ingin join, sebagaimana jemaah haji dan umrah join salat Jumaat di Mekah dan Madinah, sah. Tapi laki-laki yang dewasa, wajib. Tapi ada beberapa pengecualian. Jika lelaki tersebut sihat. Kalau sakit, termasuk orang yang tidak wajib salat Jumat. Nah, apalagi atas dasar itu, dia tidak dapat salat Jumat karena sakit. Dan sakit salah satu keuzuran seseorang itu tidak salat Jumat, dia cukup salat zuhur, maka kewaliannya sah. Sebab dia tidak tergolong fasik. Lain halnya bila orang tersebut sehat dan sengaja berkali-kali tidak salat. Itu pun kata para ulama, sebelum menjadi saksi dia perlu istighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia tobat pada Allah, baru boleh jadi wali. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, boleh tak isteri panggil suami papa atau abi? Atau sebaliknya, suami panggil isteri sebagaimana anak-anak panggil maknya, ummi, mama, mami. Sebagaimana pandang panggilan anak terhadap bapa, papa, abi, walid. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, dalam Islam memang ada larangan suami memanggil istrinya ummi. Yang dipanggil dengan zihar,
Kalau Ustaz tidak salah, namanya zihar dalam ilmu fiqh, yaitu perkataan suami kepada isteri, kamu sama betul seperti ibuku. Perkataan macam itu tak dibolehkan. Perkataan seperti itu tidak dibolehkan. Menyamakan isteri dengan ibu, sebagaimana ibu adalah mahram, dia boleh mengakibatkan dilarang suami itu menggauli istrinya. Pundakmu, belakangmu sama betul dengan belakang atau pundak ibuku. Tak boleh. Itu namanya zihar. Tapi beza dengan panggilan. Papa, mama, umi, abi, abuya. Bagi pandangan Ustaz itu tidak ada masalah sebab tidak sama sekali kita berkeyakinan menyamakan isteri kita dengan mak kita. Itu bab lain. Itu hanya panggilan. Kita panggil papa, panggil daddy, sebagaimana anak nak panggil bapaknya. Lalu isteri juga panggil seperti itu. Insya Allah, Ustaz cenderung pada pendapat boleh. Dia tak sama dengan zihar tadi. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Pertanyaan yang kelima. Bila kita lalai di masa muda, banyak melakukan dosa, sekarang sudah lansia, warga emas. Kita mesti cover. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla terhadap dosa-dosa masa silam. Bila kita tidak cover dengan amal-amal yang saleh, aduh, beratnya Pak Ustaz. Cuma ada satu ustaz yang mengatakan, kita buat amal yang sedikit, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Amal sedikit, tapi kita macam tak ada dosa lagi. Iaitu dengan banyak-banyak berselawat ke atas Nabi. Jadi saya jadi confused Pak Ustaz. Seolah-olah selawat dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mohon pencerahan Pak Ustaz, betul ke? Kepada Ustaz dikirim video tersebut. Memang Ustaz tersebut cakap begitu. Dengan banyak bersalawat, dosa-dosa kita masa silam diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pencerahannya, menurut pandangan Ustaz, kurang tepat. Betul, kita tak nafikan selawat banyak fadilatnya. Tapi bagi orang yang dulunya banyak buat dosa, malah banyak suruhan-suruhan Allah tidak dilaksanakan. Cara yang paling baik adalah tobat. Sebagaimana hadis yang Ustaz bacakan tadi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Tobat. Dengan memenuhi syarat-syarat tobat nasuha.
tinggalkan. Kalau minum arak ke, berjudi ke, tinggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam untuk tidak ulang lagi. Itu namanya tobat nasuha. Itu nomor 1. Yang kedua, perbanyakkan amal saleh. Salat, jangan tinggalkan. Malah kita tambah lagi dengan salat-salat sunat, duha, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, baca Quran. Dan kita sekali lagi tidak nafikan satu di antaranya adalah banyak-banyak berselawat. Bukan selawat saja. Itu jawaban Ustaz untuk pertanyaan yang ke-5. Yang ke-6. Air yang kita minum, Pak Ustaz, adalah air asalnya air kumbahan. Tapi setelah diproses dengan kemajuan sains dan teknologi, akhirnya dia jadi bersih untuk kita minum. Malah kita gunakan untuk uduk lagi, untuk masak lagi. Air asalnya air kumbahan. Pak Ustaz, betulkah? Kata seorang ustaz, air yang berasal dari kumbahan itu sebenarnya air musta'mal. Tak boleh diminum, tak boleh menjadi air mutlak. Hadirin dan hadirat, air kan ada bermacam-macam namanya. Air mutlak, yaitu suci lagi mensucikan. Bukan saja suci untuk diminum, tapi kita juga boleh mensucikan najis dengan air tersebut. Namanya air mutlak. Yang kedua, air musta'mal, yaitu bila air dicampur dengan bahan-bahan tertentu sehingga berubah sifatnya. Warnanya jadi berubah, rasanya jadi berubah, warnanya jadi berubah. Seperti air yang kita masak campurkan dengan kopi, campurkan dengan teh, campurkan dengan susu. Atau air-air yang telah kita gunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Air untuk mencuci sesuatu yang bukan najis maksudnya, itu musta'mal. Musta'mal maknanya air yang sudah digunakan. Dan yang ketiga, air mutanajjis. Air najis, yaitu bila air bercampur dengan najis. Itu namanya air mutanajjis. Adapun air yang pada asalnya memang air kotor, kumbahan. Tapi setelah diproses menjadi air yang jernih, bening. Tidak ada unsur-unsur itu. Bagi Ustaz, air itu boleh menjadi air mutlak, bersih, suci, dan boleh mensucikan yang lain. Hadirin dan hadirat, itu pendapat Ustaz. Minta maaf kalau pandangan itu berbeza dengan pandangan setengah Ustaz. Wallahu a'lam. Itu yang Ustaz dapat jawab pada pagi ini. Nah, nampaknya dari
15 pertanyaan ini Ustaz dapat jawab 6 daripadanya. Kita sambung esok insya-Allah jawapan untuk soalan-soalan selanjutnya. Minta maaf kita tak cukup